Nah, kalian lihat di sini untuk pinjaman minimum atau pinjaman standar untuk pengguna baru, kalian bisa dapatkan di 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman 91 hari. Ini sangat lumayan buat kita yang baru membuat akun, kita bisa mendapatkan 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman sampai dengan 3 bulan. Kemudian di sini bunga sangat rendah, hanya 0,05%. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online ilegal. Pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah, yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di pinjol ilegal atau fintech ilegal dan tidak ingin membayar, kalian tidak perlu takut, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal karena memikirkan DC lapangan. Dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar atau DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan, karena mereka tidak memiliki izin. Sekedar informasi saja bahwa legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia resmi berizin, harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Itu merupakan legalitas pinjaman uang online di Indonesia. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian saya akan memperlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini. Saya akan perlihatkan melalui Play Store. Selanjutnya saya akan buka laman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melihat apakah aplikasi yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai saat ini masih banyak pinjol yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya atau ke iklan mereka padahal mereka ilegal. Nah, sekarang kita masuk ke website resmi dari Kominfo. Nah, ini adalah website resmi dari Kominfo. Dan kita bisa lihat di sini, jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kalian lihat di sini, Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Karena mereka ilegal kan, bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus, saya bisa tutup nanti, karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal, namun setelah pinjam tak perlu membayar. Kalian bisa lihat di sini, ketika kalian sudah meminjam di aplikasi fintech ilegal, tidak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar, mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah, berdasarkan informasi dari Kominfo ini, kita bisa lihat bahwa ketika kita mengajukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman uang online ilegal, kita tidak perlu membayarnya. Kemudian kalian bisa lihat di sini berita yang diterbitkan dari tribunnews.com. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Kemudian kita bisa lihat di bawahnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal.
Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin, ilegal, kata Samuel. Nah, ini juga tergantung dengan pilihan kalian sendiri ketika kalian mengajukan pinjaman uang online, apakah kalian harus membayar atau tidak. Nah, kalau saya ketika saya memiliki pinjaman dan ketika saya sudah mendapatkan rezeki yang lebih, ya harus dibayarkan pinjaman kita. Nah, namun kalau kalian tidak akan membayar pinjaman kalian di aplikasi pinjaman uang online ilegal, juga tidak apa-apa karena kita bisa lihat sendiri bahwa berdasarkan informasi yang kita lihat dari Kominfo, kita tidak perlu membayar pinjaman di aplikasi pinjaman uang online ilegal karena mereka tidak resmi di Indonesia. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini. Jadi pada video kali ini, aplikasi pinjaman uang online ilegal yang akan saya rekomendasikan adalah Uang Bijak. Aplikasi Uang Bijak adalah aplikasi KTA tunai online dari KSP Indonesia Merdeka. Aplikasi ini sudah lumayan banyak yang mendownload, sudah lebih dari 100.000 orang dan sudah mendapatkan 3,6 bintang dari 12.000 ulasan. Nah, di sini sebelum kita menggunakan aplikasi Uang Bijak, pertama-tama kita harus lihat di laman resmi Otoritas Jasa Keuangan apakah benar aplikasi Uang Bijak telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Kalau belum terdaftar, artinya aplikasi ini benar-benar aplikasi pinjaman uang online ilegal. Nah, sekarang kita akan pergi ke halaman resmi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini saya sudah download daftar nama perusahaan fintech lending yang berizin di OJK per tanggal 3 Januari 2022. Nah, di sini ada sebanyak 103 aplikasi pinjaman uang online resmi yang terdaftar di OJK. Sekarang kita akan coba lihat apakah aplikasi Uang Bijak sudah terdaftar atau tidak. Nah, kita lihat mulai dari yang nomor 1. Di sini nomor 1 ada aplikasi Dana Mas, kemudian Investri, Amarta. Kalian bisa baca sendiri, kemudian kalian lihat apakah aplikasi Uang Bijak benar-benar terdaftar atau tidak. Kita coba scroll-scroll dan kita lihat. Nah, jadi untuk legalitas aplikasi pinjaman uang online di Indonesia itu dilihat apakah aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau tidak. Kalau aplikasi tersebut belum terdaftar di OJK, artinya aplikasi tersebut ilegal. Kalian lihat Uang Bijak apakah terdaftar atau tidak. Nah, yaps, benar saja aplikasi Uang Bijak belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 3 Januari 2022. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman uang online ilegal. Nah, kalian sudah lihat bahwa aplikasi ini belum terdaftar, jadi sekarang langsung saja kita akan install aplikasi Uang Bijak dan kita akan mengajukan pinjaman uang langsung cair di aplikasi Uang Bijak. Yang tentunya aplikasi ini aplikasi pinjaman uang online ilegal. Nah, di sini saya sudah install aplikasi Uang Bijak. Namun sebelum saya buka, kita kembali terlebih dahulu dan kita akan coba lihat tentang aplikasi Uang Bijak. Nah, di sini mudah memilih produk favorit Anda, aplikasi online mudah, persetujuan instan. Uang Bijak berkomitmen untuk memberikan pengalaman pinjaman dana online yang nyaman. Untuk itu, dengan pinjam uang di Uang Bijak, kalian akan mendapatkan manfaat seperti bunga dan biaya layanan yang rendah, kemudian pinjaman tanpa anggunan, pembayaran tagihan mudah, kemudian melindungi semua informasi pribadi Anda. Selanjutnya di bagian bawah kalian lihat ada produk pinjaman, jadi jumlah pinjaman yang bisa kalian dapatkan di dalam aplikasi Uang Bijak mulai dari Rp400.000 sampai dengan Rp10 juta. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai usaha juga sangat cocok menggunakan aplikasi Uang Bijak karena bisa memberikan pinjaman uang online langsung cair sampai dengan Rp10 juta dengan periode pelunasan minimum 91 hari sampai dengan 180 hari. Nah, di sini ada contoh simulasi pinjaman, kalian bisa baca sendiri, pelajari sendiri. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita akan lihat izin aplikasi. Jadi di sini kita akan lihat untuk izin akses di handphone kita. Ketika kita menggunakan aplikasi ini, aplikasi Uang Bijak akan meminta izin akses apa saja. Dan sekedar info bahwa aplikasi pinjaman uang online yang legal itu hanya akan meminta izin akses lokasi dan izin akses kamera. Nah, jadi di sini untuk aplikasi Uang Bijak mereka akan meminta izin akses kamera, kemudian kontak, artinya mereka akan mendapatkan semua kontak yang ada di handphone kita, kemudian izin akses lokasi, kemudian ponsel, kemudian penyimpanan. Nah, ini yang berbahaya karena mereka akan mengakses penyimpanan kita sampai ke galeri kita, artinya foto-foto yang ada dalam handphone kita itu mereka bisa mengakses. Nah, makanya jika kalian ingin mengajukan pinjaman uang di aplikasi Uang Bijak, kalian sudah harus mengkondisikan nomor handphone kalian dan juga galeri kalian.
Nah, kita kembali, kita akan coba lihat beberapa kelebihan yang akan ditawarkan oleh aplikasi Uang Bijak ketika kita menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini pinjaman fleksibel limit sampai dengan 8 juta rupiah. Nah, buat teman-teman akan mendapatkan 8 juta rupiah di aplikasi Uang Bijak. Kemudian pinjaman sederhana. Pinjaman sederhana, selama Anda memiliki KTP, Anda dapat mengajukan pinjaman online. Jadi kalian cukup menyediakan KTP saja, kalian sudah bisa mengajukan pinjaman online. Kemudian aman dan terpercaya. Nah, di sini kalian jangan percaya dengan iklan ini karena aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Dan aplikasi ini juga mengakses semua yang ada di penyimpanan kalian sampai dengan nomor handphone kalian. Makanya kalau kalian lihat di sini iklannya aman dan terpercaya, saya sarankan kalian sudah harus mengkondisikan nomor handphone kalian dan juga galeri kalian. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengkondisikan nomor handphone dan juga galeri kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau memang banyak yang meminta saya buatkan videonya, nanti akan saya buatkan video khusus bagaimana cara mengkondisikan nomor handphone sampai dengan galeri kita, agar ketika kita mengajukan pinjaman uang online di aplikasi yang ilegal, data kita aman dan tidak akan disebarkan oleh aplikasi pinjaman uang online. Kemudian suku bunga rendah, bunga harian minimum 0,03%. Nah, ini bunga yang sangat rendah, perharinya hanya 0,03%. Dibandingkan dari beberapa aplikasi pinjaman uang online lainnya, aplikasi ini sangat rendah, hanya 0,03% perharinya. Kemudian pencairan cepat, uang ditransfer dalam 3 menit. Wow, sangat cepat, hanya 3 menit saja. Pengajuan pinjaman kalian akan langsung ditransfer ke rekening kalian. Dan yang terakhir di sini pastinya limit tertinggi bisa mencapai 8 juta rupiah. Dengan tenor 91 hari sampai dengan 180 hari syarat KTP saja, kalian akan dapatkan pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung saja di sini kita akan buka aplikasi Uang Bijak. Untuk kita lihat sama-sama bagaimana cara mengajukan pinjaman uang di aplikasi ini. Di sini saya akan jelaskan mulai dari bagaimana cara untuk daftar sampai dengan mengisi data-data dan mengajukan pinjaman uang di aplikasi ini. Nah, di sini ada beberapa ketentuan persyaratan yang bisa kalian baca sendiri. Jika kalian setuju, kalian klik yakin. Kemudian mereka akan langsung meminta akses, mulai dari akses gambar, merekam video, dan lain-lain. Langsung saja kalian klik izinkan semuanya. Nah, di sini kita langsung diminta untuk membuat akun. Jadi di sini langsung saja saya akan masukkan nomor handphone saya. Nah, saya sudah masukkan nomor handphone saya dan di sini sengaja saya tidak blur nomor handphone saya. Kalau kalian sudah lama menonton video di channel ini, saya tidak pernah memblur nomor handphone yang saya gunakan agar teman-teman juga bisa menggunakan nomor handphone ini sebagai kontak darurat. Jadi saya sangat bersedia misalkan teman-teman ingin mendaftarkan nomor saya di kontak darurat yang ingin teman-teman mengajukan pinjaman online. Namun ingat, jangan disalahgunakan, hanya sebagai kontak darurat. Jika kalian sudah memasukkan nomor handphone kalian, kalian klik kirim kode. Jika kalian sudah masukkan kode verifikasi, langsung saja kalian klik login. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat akun dan di sini kita sudah masuk ke tampilan awal dari aplikasi Uang Bijak dengan limit pinjaman tertinggi mencapai 8 juta rupiah. Nah, dana cair dalam waktu kurang dari 24 jam. Ketika kalian sudah mengajukan pinjaman uang di aplikasi ini, pencairannya kurang dari 24 jam. Nah, langsung saja di sini kita klik pinjam segera. Nah, kalian lihat di sini untuk pinjaman minimum atau pinjaman standar untuk pengguna baru, kalian bisa dapatkan di 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman 91 hari. Ini sangat lumayan buat kita yang baru membuat akun, kita bisa mendapatkan 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman sampai dengan 3 bulan. Kemudian di sini bunga sangat rendah, hanya 0,05%. Nah, di sini untuk proses peminjaman kita harus memasukkan beberapa data atau informasi, yaitu informasi identitas, kemudian kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi rekening bank. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan semua data yang diminta oleh aplikasi ini agar kita bisa mengajukan pinjaman online. Nah, pada informasi identitas, teman-teman harus verifikasi wajah, kemudian kalian harus foto KTP bagian depan. Nah, setelah kalian foto KTP bagian depan, kalian harus memasukkan nama sesuai KTP, kemudian nomor KTP, diikuti dengan memasukkan agama, pendidikan, dan status pernikahan. Jika sudah, kalian klik lanjut. Nah, informasi selanjutnya, kalian harus memasukkan informasi kontak darurat. Di sini hanya 2 informasi kontak darurat yang mereka minta. Bisa kalian masukkan informasi kontak orang tua, saudara, rekan kerja, atau teman kalian. Di sini bebas untuk memasukkan. Jika kalian sudah masukkan, langsung saja kalian klik lanjut.
Nah, selanjutnya di sini informasi pribadi, kalian harus memasukkan alasan peminjaman, kemudian pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan per bulan. Di sini untuk penghasilan per bulan, saya sarankan kalian masukkan penghasilan di atas 6 juta rupiah atau 7 juta rupiah, karena peluang di ACC-nya akan lebih besar lagi. Dan diikuti dengan tempat tinggal sekarang, kalian masukkan. Jika sudah, kalian klik lanjut. Nah, selanjutnya di sini kalian harus memasukkan informasi rekening bank. Nah, untuk informasi rekening bank, di sini masih banyak juga teman-teman yang belum paham bahwa kita harus memasukkan informasi rekening bank yang sesuai dengan KTP yang sudah kita daftarkan. Karena masih banyak juga teman-teman yang berkomentar di kolom komentar menanyakan apakah bisa memasukkan rekening bank yang berbeda. Jawabannya tidak bisa, guys. Jadi ketika teman-teman memasukkan info rekening bank yang berbeda, itu akan otomatis ditolak oleh pihak aplikasi pinjaman uang online. Nah, jika semua data yang diminta oleh aplikasi ini sudah terpenuhi, langsung saja kalian klik mulai pinjam. Otomatis kalian akan mengajukan pinjaman online di 5 juta rupiah dengan tenor masa pinjaman 91 hari. Nah, namun ini untuk jumlah pinjaman tergantung dengan data pribadi kalian masing-masing. Nah, kalau data pribadi kalian mendukung, kalian bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah walaupun teman-teman baru membuat akun. Misalkan penghasilan per bulan kalian sampai dengan 10 juta rupiah atau bahkan 20 juta rupiah, bukan tidak mungkin kalian bisa mengajukan pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah langsung cair. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan pinjaman uang langsung cair di aplikasi Uang Bijak. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.